Yo, what's up everybody? Ketemu lagi dengan gua Ringga Andira Gustafino and you're watching my vlog. Dan pada vlog kali ini gua pengen kembali ke segmen The Tipster, yaitu gua memberikan tips menurut pengalaman pribadi gue. Jadi pada The Tipster kali ini gue akan memberikan tips cara menjadi seorang programmer. Mungkin beberapa dari yang kalian tahu atau pernah lihat video ini bahwa gue adalah mahasiswa teknik informatika yang sudah masuk di dunia pemrograman atau dunia IT selama 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahun. Dan gue tahu suka dukanya menjadi programmer dan juga susah gampangnya menjadi programmer, sehingga gue pengen memberikan tips pada kalian yang mungkin akan memulai menjadi seorang programmer, atau juga kalian yang sudah atau baru mulai menjadi programmer dan memerlukan pencerahan agar dapat melanjutkan langkah kalian menjadi seorang programmer sejati. Gila, panas banget cuy. Ya, jadi langsung saja ke tips cara menjadi seorang programmer. Pertama, sempatkan diri untuk belajar secara otodidak. Mungkin kalian sedang les atau ngambil perkuliahan di jurusan teknik informatika. Saran gua, lo juga harus menyempatkan diri untuk belajar secara otodidak. Kenapa? Karena tidak semua akan diajarkan oleh tempat les lu dan juga oleh tempat perkuliahan lu. Kayak kampus gua tidak mengajarkan beberapa hal yang sebenarnya pengen gue lakuin, tapi mereka antara tidak mengajarkannya atau nanti di semester akhir baru gue dapet gitu. Jadi nggak semua bisa lo dapetin, dan lo mau nggak mau kalau pengen menjadi programmer yang baik, lo harus belajar secara otodidak. Nggak mungkin lo mengandalkan orang lain terus untuk mengajarkan lo gitu. Tips kedua, pilihlah jenis pemrograman yang pengen kalian dalami. Ya, maksud gua adalah misalnya kalian pengen memprogram website, atau kalian pengen memprogram aplikasi desktop, atau kalian ingin memprogram aplikasi mobile. Pilihlah salah satu, jangan langsung ngambil semuanya karena nggak bakal fokus. Pengalaman dari gua, kesalahan gua adalah gua terlalu pengen bisa melakukan semua jenis programming, mobile, website, desktop, dan lain-lain. Jadinya nggak ada yang benar-benar gue dalami, sehingga saat gue diberikan suatu tugas itu kadang gue harus belajar lagi dan belajar lagi, karena ya gue nggak spesifik. Mungkin gue tahu dasar-dasarnya, tapi nggak secara spesifik gue mengerti atau kurang terlatih untuk membuat program-program tersebut. Mengetahui banyak pemrograman tapi tidak dapat menghasilkan suatu produk sama saja bohong. Jadi kalian mending bisa membuat satu produk, misalnya website atau aplikasi desktop atau aplikasi mobile yang benar-benar bisa dipakai oleh orang lain secara baik gitu. Jadi bugnya sedikit, kalian udah bisa ngedeploy, ngebuat, ngerancang, ngedeploy, semuanya udah bisa kalian buat. Barulah habis itu bolehlah kalian pindah atau mendalaminya lagi gitu. Tips ketiga dari gua, mengerti konsepnya, jangan bahasanya atau sintaksnya. Jadi mengerti konsepnya adalah gua ibaratkan sebagai bahasanya itu adalah misalnya bahasa Indonesia. Konsepnya adalah struktur kata atau struktur kalimat atau struktur paragraf dari bahasa Indonesia. Misalnya lo mengetahui kata-kata dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak tahu atau tidak mengerti konsep atau cara untuk menggabungkan kata-kata tersebut untuk menjadi sebuah kalimat. Kalau misalnya lo cuma tahu bahasanya doang, kalian tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, karena struktur kalimat yang lo pakai, lo cuma merangkai kata-kata tapi struktur kalimatnya salah. Subjek, predikat, objeknya salah, ditempatkan di tempat yang salah, sehingga orang tidak mengerti apa yang sedang lo katakan. Misalkan mie, makan, pergi, saya, kan itu aneh kan. Nah, sama kayak
di pemrograman. Kalau misalnya lu tahu bahasanya, lu tahu kata-katanya yang harus dipakai, tapi lu nggak tahu strukturnya untuk dapat membuat suatu program, ya ini seperti kalimat atau misalnya paragraf atau membuat suatu fungsi yang berjalan, itu sama aja bohong. Jadinya lu tidak bakal dapat membuat sebuah aplikasi yang baik dan juga produk yang dapat berjalan dengan baik. Tips nomor 4 dari gua adalah perkuatlah logika lo. Jadi pemrograman itu atau programming itu sebenarnya paling besar porsinya itu pada logika. Jadi setelah lo mempelajari sebuah konsep, lo harus mengimplementasikannya agar dapat seturut dengan apa yang lo pengen untuk program itu lakukan. Sebenarnya pemrograman itu mirip seperti buku resep gitu. Ada hal-hal yang diperlukan, terus ada juga step-stepnya. Dan pemrograman itu dilakukan secara berurutan atau step-stepnya. Dan juga jangan berkecil hati jika logika lo berbeda dengan logika orang lain. Setiap orang memiliki pemikirannya mereka masing-masing, dan setiap orang juga memiliki logikanya masing-masing. Jadi nggak masalah kalau lo mempunyai pikiran yang berbeda dengan orang lain atau teman-teman lo, tapi pada akhirnya hasilnya itu sama. Mendingan lo mengerti logika lo sendiri dibandingkan lo menggunakan logika orang lain tapi lo tidak mengerti logika tersebut. Boom, begitu. Nanti susah di pertama maintenance-nya, dan juga kalau lo pengen ngembangin aplikasi itu agak ribet kalau misalnya lo tidak mengerti logikanya. Tips nomor 5 dari gue adalah mulailah dengan yang mudah. Jadi pertama-tama mulailah membuat program yang mudah, seperti misalnya kalau yang standar itu membuat bentuk segitiga dari bintang-bintang. Lalu yang beginner mempelajari hal-hal yang harusnya dipelajari expert, tapi lu pelajari tanpa melewati gap ini. Jadi yang harusnya udah dipelajarin sebelum nyampe tahap itu belum lu pelajarin, tapi lu udah mempelajari tahap itu emang agak sulit dan pasti lama untuk belajarnya, karena harus lu mengerti lagi ini buat apa sih. Jadi saran gua mulailah dengan yang mudah, baru dari situ naik sedikit satu tingkat. Tips nomor 6 yang sudah pasti untuk segala bidang ilmu, untuk segala hal yang pengen lu pelajarin adalah teruslah berlatih. Iya, tanpa latihan lu nggak bakal bisa mendapatkan pengalaman yang cukup baik, karena berlatih itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Mau lu banyak salah, mau lu banyak bener, yang penting lu harus berlatih. Dan itu adalah kunci untuk menjadi seorang yang dapat dengan baik mendalami sebuah hal gitu. Dan itu berlaku untuk programming juga. Tips nomor 7, forum, Google, dan video tutorial adalah teman-teman dan sahabat lo. Jadi untuk belajar programming, kayak tips nomor 1, lo nggak bisa cuman mengandalkan guru-guru lu, dosen-dosen lu, teman-teman lu untuk mengajarkan hal-hal tersebut. Lo pasti bakal berteman dengan namanya forum, dengan namanya search engine, dan juga yang namanya video tutorial. Forum yang paling banyak sampai saat ini adalah misalnya forum Stack Overflow. Itu adalah forum programming terbesar kayaknya. Soalnya setiap kali gua nge-search di Google tentang apa ini itu, yang keluar adalah forum Stack Overflow. Yang kedua adalah search engine Google. Ya, untuk segala ilmu Google adalah gudang segala ilmu, jadi mau nggak mau lu pasti harus menggunakan Google. Terus ada video tutorial itu biasanya bisa dijumpai di YouTube banyak tuh biasanya video-video pemrograman gitu. Oh, sama ada beberapa kayak tutorial, kayak istilahnya tutorial praktek gitu, ada namanya, biasanya ada Codecademy atau apa ya, banyak lah pokoknya yang lu diarahkan untuk langsung praktek gitu di website tersebut. Jadi lu nggak usah ngedownload apa-apa, tapi
bisa langsung praktek di website tersebut dan hasilnya langsung muncul gitu. Searching di Google lah, istilahnya di mbah Google, soalnya emang mau nggak mau lo harus pakai tutorial, forum-forum dan lain-lainnya, pasti sangat berguna itu. Dan ngomong-ngomong tentang forum, Google dan video tutorial dan juga tutorial, hal terakhir yang paling penting menurut gua paling penting adalah tips nomor 8. English is important. Bahasa Inggris adalah hal yang paling penting saat lo mau mempelajari programming. Kenapa? Mungkin banyak resource atau referensi berbahasa Indonesia, namun lebih banyak lagi referensi berbahasa Inggris. Lo nggak mungkin menemukan segala hal dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris segala sesuatu bisa lo temukan. Orang-orang luar negeri itu pernah mengalami semua masalah yang bakal lo hadapin, lo alami. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan bahasa Inggris digunakan oleh semua orang, maka semua referensi itu dalam bahasa Inggris. Belum lagi saat lo memprogram, kebanyakan sintaks atau kebanyakan kata itu menggunakan bahasa Inggris. Kenapa gua saranin lo bisa berbahasa Inggris atau seenggaknya bisa mengerti kata-kata bahasa Inggris? Karena kalau lo mendapat suatu sintaks atau suatu kata pada bahasa pemrograman, lu bisa langsung meraba-raba apa kegunaan dari sintaks tersebut hanya dengan melihat katanya. Iya, jadi itulah beberapa tips yang dapat gua kasih ke lu dan boleh lu lakuin, boleh enggak, terserah, tapi itu adalah tips dan gua pernah mengalaminya dan menurut gua itu hal-hal yang dapat menunjang lo untuk menjadi seorang programmer agar jalan lo menjadi seorang programmer lebih mudah. Mungkin ada beberapa apa yang gue jelasin ada yang salah, jadi yang diambil poinnya kesalahan gue, ya boleh lo koreksi di komen, atau misalnya ada tambahan mungkin tips-tips lo sendiri boleh ditambahin di komen-komen di bawah lah. That's it untuk the tipster kali ini, itu yang bisa gue bagikan kepada lo. Semoga kegalauan lu untuk menjadi seorang programmer itu dapat dihilangkan dan jalan lu menjadi seorang programmer itu dipermudah melalui tips-tips gua. Dan itu don't forget to like, comment, and subscribe. Apa lagi ya? Udah, ya ketemu lagi dengan gua di the next video and peace.